Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah dan yang Ustaz banggakan, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita sudah memasuki tema 3, subtema 3 ya. Buku petik di 3C. Oke. Silahkan diperhatikan baik-baik penjelasan dari Ustaz. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri dan sifat-sifat benda, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda ya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Perubahan wujud benda, pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Nah, jadi benda itu dapat berubah atau mengalami perubahan wujud dikala dia dipanaskan atau didinginkan. Ketika benda sudah dipanaskan, dia akan berubah wujud, dan ketika didinginkan begitu pun dia akan juga berubah wujud. Dan perubahan wujud itu ada 5. Nah, kemarin ada beberapa ciri atau sifat benda. Ada cair, padat, dan gas. Nah, di situ ada 5 perubahan wujud. Dari cair menjadi padat, dari padat menjadi gas, gas menjadi cair, dan sebaliknya. Ya. Ada mencair, membeku, menyublim, mengembun, dan menguap. Bagaimana penjelasannya? Ikuti penjelasan dari Ustadz agar kalian paham dan tahu perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah proses perubahan dari wujud padat menjadi cair. Ya. Mencair, proses perubahan dari wujud padat menjadi cair itu disebut mencair. Contohnya, es batu atau berwujud padat yang diletakkan di udara terbuka mengalami pemanasan dan akan berubah wujud menjadi air atau mencair. Nah, ketika es batu dibiarkan di udara terbuka, dia akan mencair atau mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Itu adalah proses perubahan yang pertama. Yang kedua ada membeku. Nah, ini kebalikan dari mencair. Kalau mencair tadi dari padat menjadi cair, kalau membeku adalah proses perubahan dari wujud cair menjadi padat. Contohnya, air atau ketika berwujud cair yang diletakkan di dalam freezer atau kulkas akan mengalami pendinginan dan akan berubah wujud menjadi es atau berwujud padat. Itu perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, yang ketiga ada menguap. Menguap itu proses perubahan dari wujud cair menjadi gas. Nah, ketika benda cair dipanaskan akan menguap, berubah menjadi benda gas atau menguap ya. Contohnya, air yang dipanaskan lama-lama menguap. Nah, ini menguap, proses pemanasan dan air itu akan berubah menjadi gas, mendidih ya, mendidih, dan selama-lama air yang direbus akan mengalami perubahan yang namanya menguap, dan lama-kelamaan air itu akan habis menjadi uap. Perubahan yang selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah proses perubahan dari wujud gas menjadi cair. Contohnya, terbentuknya embun di pagi hari. Nah, ini ketika kita
sedang berjalan-jalan di pagi hari, kita sering menemui tidak hujan, tidak ada hujan, dan tidak ada air, tetapi banyak sekali uap-uap air yang ada di atas tumbuhan. Nah, itu adalah hasil perubahan atau hasil pengembunan dari gas menjadi cair. Ketika gas mengalami mendapatkan suhu yang dingin, dia akan berubah menjadi cair atau mengembun. Ya, ini adalah perubahan wujud yang keempat. Dan yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah proses perubahan dari wujud padat menjadi gas. Perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya kamper. Kamper itu apa? Kamper itu semacam kapur barus yang lama kelamaan habis ketika diletakkan di ruangan yang terbuka. Kapur barus ketika diletakkan di ruangan akan berubah menjadi gas. Kapur barus itu padat dan dibiarkan di udara terbuka, dia akan menyublim atau berubah menjadi gas. Nah, ini dimanfaatkan untuk mengharum ruangan biasanya, ya. Itu adalah macam-macam perubahan wujud. Untuk lebih jelas, silahkan perhatikan percobaan pada video berikut ini. Agar lebih paham, silahkan diperhatikan baik-baik, ya. Perubahan wujud mencair dan membeku. Nah, ini bukan cuma es batu saja ya yang mencair, melainkan juga lilin juga. Ini Ustadz carikan percobaan lilin. Lilin ketika dipanaskan itu akan mengalami perubahan, ya. Lilin yang asalnya memiliki wujud padat, ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi cair atau yang namanya meleleh, ya. Mencair itu sama dengan meleleh. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Nah, ini hasil dari cairan tadi, lilin yang sudah dicairkan atau dipanaskan. Ketika cairan lilin tadi dibiarkan di udara bebas, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi padat kembali. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Itu lilin. Nah, ketika sudah dibiarkan, dia akan membeku kembali. Selanjutnya proses menguap dan mengembun. Perhatikan ya percobaan tentang air berikut ini. Di situ air sudah dipanaskan. Ketika air dipanaskan, air berubah wujud dari cair menjadi gas berupa uap air. Nah, itu. Nah, ini yang selanjutnya, ketika tutup gelas diletakkan di atas gelas, uap air dari air panas akan terperangkap pada permukaan bawah tutup gelas. Air yang bersentuhan dengan tutup gelas akan mengalami penurunan suhu, sehingga perubahan wujud itu akan kelihatan menjadi titik-titik air. Perubahan tersebut dinamakan dengan mengembun. Nah, itu adalah contoh percobaan tentang perubahan wujud benda. Ya. Oke, tugas kalian hari ini adalah praktek di rumah. Praktek pelajaran tentang perubahan wujud benda. Ya. Ingat, proses perubahan wujud benda. Yang harus kalian siapkan adalah es batu dan gelas kaca. Ingat, es batu saja, tidak boleh dicampur dengan air. Es batu dan gelas kaca. Ya. Langkah kegiatannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan es batu ke dalam gelas. Dan yang ketiga, amati perubahan yang terjadi pada es batu.
dalam gelas. Dan yang keempat, amatilah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti contoh berikut ini. Ya, kalian buat tabel seperti yang sudah Ustadz contohkan di sini. Ya, hasil pengamatan, waktunya, waktu Ustadz beri sampai 25 menit. Ya, ingat 25 menit. Contohnya 1 menit, perubahan yang terjadi apa? Dinding gelas mulai mendingin. Nah, 5 menit, dinding gelas semakin dingin. Nah, nanti kalian di rumah tugasnya 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Perubahan apa yang terjadi pada bahan yang sudah kalian siapkan? Perubahan apa yang terjadi? Nah, yang pertama, apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatanmu yang sudah kalian lakukan di atas? Apa yang menyebabkan perubahan wujud benda pada kegiatan tersebut, dan apa yang dapat kamu simpulkan pada kegiatan tersebut? Ya. Catatan penting, jangan lupa foto bahan pada keadaan awal ya. Foto bahan pada keadaan awal. Jadi ketika kalian memasukkan es batu, nah, kalian foto dulu. Ketika sudah 25 menit, foto bahan pada keadaan akhir. Ketika sudah 25 menit, foto. Dan nanti kirimkan ke Ustadz. Jadi tugas kalian hari ini adalah 1. Praktek di rumah. Nah, siapkan bahan-bahan yang sudah Ustadz terangkan di sini. Nah, terus nanti kalian buat tabel seperti yang sudah Ustadz contohkan itu, ya. Yang harus kalian lakukan, yang harus kalian amati. Nah, catatan pentingnya jangan lupa foto bahan pada keadaan awal, ya. Ketika kalian memasukkan awal es batu ke dalam gelas, foto dulu. Dan foto bahan pada keadaan akhir. Jadi nanti yang kalian kumpulkan ada 3 foto, ya. 3 foto ke Ustadz. Tugas hari ini, ya. 3 foto yang harus kalian kirimkan. Ingat, ya. Selamat praktek di rumah. Semoga praktek kalian menyenangkan dan semoga kalian semuanya suka dengan pelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas perhatian kaliannya, dan Ustadz mohon maaf apabila Ustadz dalam menyampaikan masih banyak yang tidak berkenan di hati anak-anakku semua. Anak-anakku semuanya, jangan lupa belajar di rumah dengan rajin walaupun tidak pergi ke sekolahan, ya. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa dicatat dan dipraktekkan di rumah, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.